Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fajar SD. Di video kali ini saya akan bahas SKB PGSD kompetensi profesional matematika, materinya yang berkaitan dengan debit. Oke, sebelum masuk ke soal dan pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar mendapat manfaat dari video ini dan video-video saya selanjutnya. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan soal, kita lihat dulu sedikit materinya di awal untuk melihat rumus-rumusnya seperti apa. Oke, jadi ini dia, debit. Debit itu adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Nah, jadi debit ini membahas tentang zat cair, bisa jadi air, bensin, dan lain sebagainya. Nah, materi debit ini adalah sebenarnya materi fisika, tapi debit ini sudah harus dipelajari anak kelas 6 SD kalau saya tidak salah. Di kelas 6. Oke. Jadi untuk mempermudah kita menghafalkan rumusnya atau mengingat rumusnya, kita akan membuat itu. Di gambar sudah ada segitiga, yang di atas itu adalah V itu adalah volume. Kemudian D itu adalah debit dan W itu adalah waktu. Jadi kalau kita mencari debit, maka volume dibagi dengan waktu. Garis yang hitam di tengah itu maknanya dibagi, dan garis yang putih atau kuning itu dikali. Jadi untuk mengingat rumusnya, kalau kita mencari debit maka volume dibagi waktu. Kalau kita mencari waktu maka volume dibagi debit, dan juga jika yang dicari volume maka debit dikali dengan waktu. Oke, di bawah itu sudah ada juga rumusnya. Jadi seperti ini ya. Kalau kita mencari debit itu maka volume dibagi dengan waktu. Kalau kita mencari waktu maka volume dibagi dengan debit. Apabila kita mencari volume, maka debit dikali dengan waktu. Oke, jadi ada 3 rumus, atau 3 jika soalnya bisa saja mencari debit, bisa saja mencari waktu, dan bisa saja mencari volume. Nah, itu menggunakan segitiga itu supaya kita mudah memahaminya. Oke. Itu materi yang akan dibahas pada soal-soal dan pembahasan kali ini. Oke, langsung saja masuk ke contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama, seorang petugas pom bensin sedang mengisikan bensin ke tangki sebuah mobil. Sebanyak 36 liter bensin diisikan dalam waktu 2 menit. Debit aliran bensin tersebut adalah, nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soalnya. Jadi diketahui yang pertama itu ada 36 liter, berarti volume itu 36 liter. Oke. Kemudian waktunya itu 2 menit. Nah, yang ditanyakan dari soal apa? Itu adalah debit. Kita tahu bahwa untuk mencari debit itu sama dengan volume dibagi dengan waktu. Jadi kita bisa tuliskan langsung, karena yang diminta satuan soalnya satuan jawabannya di option itu adalah liter per menit, berarti kita tidak perlu ubah satuan waktunya, langsung saja kita bagi 36 per 2 atau 36 liter per 2 menit. Bisa seperti ini juga. Jadi jawabannya adalah 36 bagi 2 itu 18 liter per menit. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Oke. Kalau satuan waktu yang diminta per jam, maka kita akan bagi dengan 60. Jadi kita lihat satuan waktunya yang perlu diperhatikan juga untuk soal-soal semacam ini. Tapi karena yang diminta debitnya adalah satuannya liter per menit, maka kita tidak perlu rubah, cukup kita langsung bagikan saja volume dibagi dengan waktu. Oke. Soal selanjutnya. Jika debit air 10 meter kubik per menit,
Maka untuk memenuhi kolam 160.000 liter, waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam adalah A 15 menit, B 16 menit, C 17 menit, dan D 18 menit. Oke. Mula-mula kita harus mencari yang diketahui terlebih dahulu dari soal. Misalnya seperti ini. Diketahui yang pertama itu adalah debitnya. Debitnya itu 10 meter kubik per menit. Ada kesalahan sebentar. Terlalu ada yang tercoret-coret, maka kita harus hapus terlebih dahulu. Oke, lanjut kita kerjakan lagi. Oke, tadi debit yang diketahui adalah 10 meter kubik per menit. Maka yang kedua yang diketahui dari soal itu adalah volumenya. Volume sama dengan 160.000 liter. Sedangkan yang ditanyakan adalah waktu atau W. Nah, kalau untuk mencari waktu itu maka volume kita bagi dengan debit. Nah, sekarang yang debitnya itu satuannya adalah meter kubik. Berbeda dengan 160.000 liter. Artinya kita harus ubah satuan waktunya satuan dari liter ini menjadi 160.000 liter itu sama dengan desimeter kubik ya. Jadi kita samakan dulu 160.000 desimeter kubik. Ini sama dengan 160 meter kubik. Karena dari meter ke desimeter itu kita tinggal bagi 1000. Nah, ini teman-teman bisa pelajari mengkonversi satuan liter ya. Dari desimeter kubik kemudian liter, tapi desimeter kubik itu sama dengan liter. Maka kalau kita ubah ke meter kubik maka tinggal dibagi 1000. Jadinya 160 meter kubik. Nah, ini sudah sama, maka sudah bisa kita bagi 160 meter kubik dibagi dengan debitnya 10 meter kubik dibagi per menit. Nah, ini kan menit yang diminta, jadi bisa ini coret-coret, ini coret-coret, jadi sama dengan 16 menit. Oke, ada enggak jawabannya? Ini ya. Oke, nomor 2 selesai. Nah, jadi yang liter itu, satuan liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, desimeter kubik kan berada satu tingkat di bawah meter. Jadi di dalam tangga satuan kilogram terus atau kilometer. Nah, itu dia desimeter itu berada di bawah meter. Jadi kalau kita ubah ke meter kubik maka harus dibagi dengan 1000. Oke, jadi hasilnya adalah 16 menit. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Suatu hari, debit air sungai Brantas 140 mm kubik per menit. Volume air yang mengalir selama 8 jam adalah, nah, kita lihat yang diketahui dari soal terlebih dahulu. Yang diketahui itu adalah debitnya, debit sungai Brantas ya. Itu sama dengan 140 mm kubik per menit. Kemudian volume air yang mengalir berarti di situ selama 8 jam, berarti diketahuinya waktunya yaitu 8 jam. Sementara yang ditanyakan adalah volumenya. Nah, volume tadi itu sama dengan
debit dikali waktu. Nah, masalahnya di sini yang diminta di soal adalah sentimeter kubik, bukan milimeter kubik. Maka ini harus kita rubah. Karena berubah, kita harus ubah menjadi sentimeter kubik dibagi dengan 1000. Jadi di sini 0,14 sentimeter kubik ya per menit. Oke. Kemudian waktunya 8 jam. Karena di sini satuannya menit, ini juga kita rubah ke jadinya dikalikan dengan 60 menit kan. 60 menit maka jadinya 480 menit. Oke. Ya udah, tinggal dikalikan. Masukkan debitnya dulu. 0,14 cm kubik per menit dikali dengan 480 menit. Menitnya bisa kita coret. 0,14 dikali 480 itu sama dengan 67,2 cm kubik. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Oke. Jadi yang di soal seperti ini jika kita sudah tahu rumusnya maka perlu mempelajari melihat satuan waktunya untuk dirubah menjadi bentuknya maunya apa sih jawaban itu. Kalau sentimeter kubik maka rubah ke sentimeter kubik, kalau meter kubik maka harus diubah ke meter kubik. Oke. Soal selanjutnya nomor 4. Oke, kita lihat soal nomor 4. Sebuah penampungan air berbentuk tabung dengan volume 24 meter kubik. Tabung dialiri dengan debit 100 liter per menit. Tabung tersebut akan penuh dalam waktu A. 3 jam, B. 4 jam, C. 5 jam, D. 6 jam. Nah, untuk menjawab soal semacam ini kita lihat yang diketahui dari soal. Yang diketahui pertama itu adalah volume. Volumenya itu berarti sama dengan 24 meter kubik. Nah, kemudian debitnya ada. Debit sama dengan 100 liter per menit. Nah, yang ditanyakan adalah waktu, berapa jam katanya. Ditanyakan waktu. Rumus untuk waktu itu adalah volume kita bagi dengan debit. Nah, kita lihat satuannya. Yang diminta jam, ya kan? Maka kita harus rubah liter meter kubik ini menjadi liter kan? Kita tahu bahwa 2 meter kubik itu sama dengan meter ke desimeter itu sama dengan dikali dengan 1000. Jadi 24.000 desimeter. Kenapa dirubah ke sini? Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter. Maka otomatis dia akan menjadi 24.000 liter. Kan? Karena meter ke desimeter kan turun 1 tangga, berarti kita kali dengan 1000. Nah, maka di sini jadi 24.000. Kita tahu 1 desimeter kubik itu 1 liter, maka 24.000 desimeter kubik, maka 24.000 liter. Oke, kalau sudah seperti ini maka tinggal dibagikan. Jadi nilai volumenya dimasukkan yaitu 24.000 liter dibagi dengan 100 liter per menit, ya kan? Maka liter bisa kita hilangkan, nolnya kita hilangkan 2, jadi sama dengan
240 menit. Nah, karena yang diminta jam, maka waktunya tadi yang 240 menit kita bagi dengan 60 karena 1 jam kan 60. Maka W-nya sama dengan berapa? 4 jam. Oke, ini kan coret 24 bagi 6 kan 4. 24 bagi 6 ya 4. Oke, jadi jawabannya adalah 4 jam. Oke, jadi nomor 4 itu 4 jam. Oke, soal nomor 5, soal selanjutnya. Nah, sebuah mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air ke lokasi kebakaran. Persediaan air yang dibawa adalah 12.000 liter. Setelah 3 menit, air tinggal 9.000 liter. Debit air yang dipakai dalam meter kubik per menit adalah A 1 meter kubik per menit, B 3 meter kubik per menit, C 5 meter kubik per menit, dan D 7 meter kubik per menit. Mula-mula kita harus melihat yang diketahui dari soal terlebih dahulu. Yang pertama yang diketahui adalah persediaan airnya, berarti dia itu volumenya kan. Volumenya 12.000 liter. Tapi yang ditanyakan adalah debit air yang dipakai. Nah, kita lihat setelah 3 menit air tinggal 9.000. Berarti volume air yang dipakai itu kita kurangi dengan 9.000 karena sisanya 9.000 liter kan. Oke, maka volumenya menjadi 3.000 liter. Itu untuk volumenya. Waktunya itu 3 menit. Sorry. Ada kesalahan teknis. Hapus dulu bentar. Oke, lanjut lagi. Jadi waktunya tadi 3 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah debit. Maka rumusnya debit tadi adalah volume dibagi dengan waktu sama dengan, tinggal masukkan aja nilainya. Bentar, 3.000 liter harus kita jadikan meter kubik. Kenapa? Karena yang diminta di jawaban adalah meter kubik. Ya, karena kalau kita langsung jumlahkan akan beda hasilnya, bukan meter kubik. Kita tahu bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter, maka ini sama juga dengan 3.000 desimeter kubik. Kemudian kita rubah menjadi meter kubik, maka dibagi dengan 1.000 karena desimeter berada satu tangga di bawah meter. Jadi kita rubah menjadi 3 karena udah dibagi 1.000 ya. Jadi ini 3 meter kubik. Oke, baru bisa kita masukkan nilainya. Kalau seperti ini sudah bisa dijumlahkan. Maka 3 meter kubik, ini ada volumenya, kita bagi dengan 3 menit. Ini baru bisa jadi 1. Sorry, ada kesalahan lagi. Ini harus dihapus dulu karena tercoret ya. Oke, sudah. Kemudian kita tulis lagi. Jadi jawabannya tadi adalah berapa? 1 meter kubik per menit. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, jelas ya. Karena kita harus ubah satuannya tadi. Jadi kalau 3.000 liter ke meter kubik itu sama dengan 3 meter kubik karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, itu logikanya di situ. Nanti bisa dipelajari lagi untuk mengubah satuannya.
Oke, soal nomor 6. Kita lanjutkan. Debit air mengalir dalam keran adalah 7.500 cm kubik setiap 10 menit. Volume air yang mengalir setiap jam adalah titik-titik liter. Oke, jadi yang diketahui dari soal itu adalah debit. Debitnya tadi 7.000. Sorry. Oke, kita ulangi. Debitnya tadi berapa? 7.000 debit ya. 7.500 cm kubik per 10 menit. Nah, ini berarti sama kan? Kita bisa coret ini 10, kita bagi 10 lah. Jadi 750 cm kubik per menit. Kita tahu bahwa 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik kan, karena di sini yang diminta nanti liter ya. Jadi kita bisa asumsikan debitnya tadi sama dengan kita bagi nih 750 cm kubik ke 1000, jadi 0,75 liter per menit. Nah, jadi debitnya 0,75 liter per menit. Yang ditanyakan volume air yang mengalir setiap jam. Oke, jadi kita bisa asumsikan tinggal dikali aja. Jadi 0,75 dikali kan 1 jam kan 60 menit. Di sini bisa aja kali 60 menit. Kita hapus dulu bentar. Oke, lanjut tulis lagi. Oke ya, jadi di sini menit, maka sama dengan 45 liter. Volume air yang mengalir itu sama juga dengan debit ya, jadi bisa kita kerjakan ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, lanjut soal nomor 7. Jika air terjun dapat mengalirkan air 18.000 meter kubik dalam waktu 1 jam, maka debit air dalam waktu 1 jam adalah titik-titik meter kubik per detik. Yang diketahui dari soal itu untuk nomor 7 adalah debitnya lagi. Diketahui debit ya. Debitnya sama dengan 18.000 meter kubik per 1 jam. Nah, yang diminta itu adalah maka debit air dalam waktu 1 jam adalah titik-titik meter kubik per detik. Jadi tinggal kita rubah aja karena 1 jam sama dengan berapa? 3.600 detik. Sorry, kecoret lagi bos. Oke, kita lanjutkan. Ini sama dengan 3.600 detik. Maka debit ini kita asumsikan menjadi sorry. Oke, debit sama dengan 18.000 per 3.600 detik. Maka ini bisa kita coret 2, jadi debit sama dengan 180 dibagi 36 itu sama dengan 5
meter kubik per detik. Di jawabannya adalah A. Oke, jadi itu tinggal ubah jamnya ke detik aja, karena yang diminta meter kubik per detik kan. Oke, soal nomor 8. Diketahui air keran di rumah paman 15 desimeter kubik per menit. Jika bak mandi berukuran 60 cm kali 50 cm kali 40 cm akan diisi sampai penuh, maka waktu yang diperlukan adalah titik-titik menit. Oke, jadi yang diketahui dari soal itu adalah debitnya 15 desimeter kubik per ada kesalahan. Ulangi, per menit ya. Dan juga volumenya itu kita langsung kalikan aja, 60 kali 50 kali 40 itu sama dengan 120.000 ya, benar, centimeter kubik. Jadi karena di debitnya itu desimeter, maka karena nanti akan kita operasikan, maka jadi sentimeter akan kita rubah menjadi desimeter. Itu berarti sentimeter ke desimeter itu naik satu tangga, maka kita kurangi 1000, jadinya 120 desimeter kubik. Oke, karena yang ditanyakan adalah waktu, maka waktu sama dengan volume dibagi dengan debit, sama dengan 120 desimeter kubik per 120 desimeter kubik per 15 desimeter kubik per menit. Oke, jadi sama dengan ini ya, bisa coret 120 dibagi 15 itu 8 menit. Jadi C jawabannya. Lanjut soal nomor 9. Dalam waktu 80 menit, kolam ikan di depan rumah yang tadinya kosong dapat terisi air penuh. Jika debit saluran air 15 desimeter kubik per detik, maka volume kolam adalah titik-titik liter. Jadi kita tulis yang diketahui dulu dari soal itu adalah W-nya, waktunya 80 menit. Kemudian ada D-nya atau debit sama dengan 15 desimeter kubik per detik. Kita lihat lagi, karena di sini detik, maka kita ini ganti detik. Jadinya dikalikan 60, maka jadinya 44.800 detik ya. Oke, yang ditanyakan adalah volumenya. Berarti kita langsung aja masukkan ke rumusnya. Volume sama dengan debit kali waktu, maka debitnya kita tulis 15 dikali 4.800 itu sama dengan 72.000. Maka jawabannya adalah ini liter ya. Jawabannya adalah C. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.